106. Mereka segera pergi ke arah keramaian itu. Mereka ingin melihat siapa wanita parubaya yang masuk ke dalam kandang beruang itu. "Ya Allah, Ibu!" Gita berteriak histeris saat tahu kalau Bu Marni sudah ada di dalam kandang beruang itu. Bu Marni sudah menangis meraung-raung ketakutan. Amar langsung meminta bantuan petugas keamanan untuk menyelamatkan Bu Marni. "Gita, bantuin Ibu, Ibu takut." Bu Marni terus meminta tolong pada Gita, berharap dirinya segera dikeluarkan. Beruang besar yang semakin mendekati Bu Marni membuat siapa saja bergidik ngeri. Takut kalau Bu Marni sampai dimakan oleh si beruang itu. "Ampun! Jangan makan saya! Ampun!" Beruang terus mendekati Bu Marni. Dengkul Bu Marni sudah bergetar hebat. Tak sadar kalau dia juga sudah buang air kecil di celananya karena rasa takut yang luar biasa. "Ibu, sabar ya! Mas Amar lagi cari bantuan!" teriak Gita. Dia sangat panik. Dion ingin ikut menyusul, namun nyalinya tak sebesar itu. Feli memeluk dan menutup mata Della. Karena kasihan, takut jika Della trauma melihat kejadian ini. Beruang terus mendekati Bu Marni. Bu Marni mundur ke belakang sambil menangis. Dia sudah hampir pasrah, karena bantuan belum datang juga. Semua pengunjung juga sudah semakin ramai melihat Bu Marni yang ketakutan. Tak lama, si beruang itu langsung menyerbu Bu Marni dan mengacak-acak rambut Bu Marni serta tangan Bu Marni yang berdarah karena terkena kuku beruang. Tiba-tiba saja beruang itu langsung terkapar. Ternyata tim keamanan sudah datang dan menembakkan obat bius ke tubuh beruang tadi. Hingga si beruang langsung terkapar tak berdaya. Bu Marni yang tangannya sudah berdarah-darah dan rambutnya juga sudah acak-acakan, langsung dibawa oleh tim keamanan ke ruang perawatan di kebun binatang. "Ya ampun Ibu, kenapa bisa seperti ini?" Kau tegur Dion panik. Dion dan Feli sudah sampai di ruang perawatan. Dia syak melihat kondisi Bu Marni yang seperti itu. Bu Marni tak menjawab, dia masih terus menangis karena rasa takut yang luar biasa. "Semuanya sudah beres. Silakan boleh diganti dulu pakaian ibunya dengan pakaian bersih." Perintah sang petugas medis izin menangani Bu Marni. Kini, tangan Bu Marni sudah diperban. "Memangnya baju ibu saya kenapa, Bu?" tanya Dion yang merasa bingung karena Bu Marni disuruh mengganti baju. "Maaf Pak, sepertinya ibu ini tak sadar kalau sudah buang air kecil di celana. Mungkin karena rasa takut yang luar biasa." Feli dan Gita berusaha menahan tawanya. Takut kalau Bu Marni semakin malu. Sedangkan Dion hanya diam melongo. Della dan Amar menunggu di luar. Akhirnya Dion membelikan ibunya pakaian yang dijual di pusat oleh-oleh dekat kebun binatang. Dan Bu Marni mau tak mau, harus mengganti bajunya. Setelah selesai mengganti bajunya dengan pakaian bersih, Feli menawarkan diri untuk membantu menyisiri rambut Bu Marni yang masih acak-acakan. Karena Bu Marni masih banyak diamnya, mungkin saja dia masih syok. "Sini aku bantu, Bu." Bu Marni langsung menyerahkan sisir pada Feli. "Kalian tuh, tadi kemana sih? Ibunya dalam bahaya, kalian malah pergi senang-senang sendiri." Kau tegur Bu Marni, tak suka. "Tadi aku sama Mas Dion dan Della melihat gajah ke kandang sebelah sana, Bu. Lagian ibu kenapa bisa sampai masuk ke kandang beruang? Kan itu bahaya sekali, Bu." Bu Marni tak menjawab, dia malah mencebikkan bibirnya. "Ibu lupa. Gak tahu kenapa bisa masuk situ. Mungkin karena kalian sibuk sama Della kali. Jadi ibu dicuekin deh," sahut Bu Marni sinis. Feli malah melongo mendengar jawaban Bu Marni yang merasa cemburu sama Della. "Loh, kan Della cucu ibu juga? Harusnya ibu juga kasih perhatian ke Della, dong," sahut Feli tak mau kalah. "Iya, ibu juga tahu. Kamu mungkin cuma cari muka aja kali sama Dion. Kamu gak serius kan? Kalau kamu sayang sama Della?"
Feli menggeleng-gelengkan kepalanya, merasa aneh dengan tingkah mertuanya. Aku sekarang sayang sama Dela kok, Bu. Dela kan putri sambung aku. Alah, bohong saja kamu. Pura-pura kamu. Ibu tahu kalau kamu sedang drama. Sahut Bu Marni, tetap kekeh pada pendiriannya. Feli yang merasa kesal dengan ibu mertuanya, langsung buru-buru menyisir rambut Bu Marni dengan sedikit kasar. Sampai Feli menarik-narik rambutnya. Oh, pelan-pelan kek. Kasar banget sama mertua. Feli tak menyaut lagi. Feli semakin menyentak dan merasa kesal. Pau, sakit. Hardik Bu Marni. Feli hanya mencebik tak peduli. Setelah selesai menyisir rambut Bu Marni, dia langsung pergi ke depan, bergabung dengan yang lainnya. Mereka semua kini sudah berada di dalam mobil. Sedangkan Amar dan Gita pergi naik motor. Si Dela diantar pulang, apa nginap di rumah kita? Tanya Bu Marni, memulai pembicaraan. Memangnya kenapa, Bu? Gak apa-apa. Mending dianterin pulang deh. Ngerepotin nanti kalau di rumah. Lagian kalian kan juga sibuk dengan usaha kalian. Cerocos Bu Marni lagi, yang merasa tak suka pada cucunya sendiri. Aku memang mau pulang, Nek. Siapa juga yang mau nginap di rumah Nenek Gayung? Sahut Dela semaunya. Membuat Feli dan Dion jadi tertawa karena sahutan anak satu-satunya itu. Kurang ajar banget kamu sama saya. Kamu gak pernah diajarin etika ya sama ibu kamu si Rasti? Bentak Bu Marni, yang tak terima diledeki oleh Dela, dan juga ditertawakan oleh Dion dan Feli. Maafin Dela, Bu, Dela gak berniat untuk bicara seperti itu. Dion membelah putrinya, sedangkan Dela hanya diam, karena Bu Marni mempelototinya. Mata Bu Marni hampir keluar semuanya. Tatapannya seperti mengancam Dela. Dan akhirnya membuat Dela menangis. Dela dan Bu Marni memang duduk di bangku nomor 2. Sedangkan Feli duduk di jok depan bersama Dion. Kamu kenapa sayang? Feli langsung menengok ke belakang dan menegur Dela yang menangis. Dela kenapa, Bu? Kok menangis? Dion menghentikan mobilnya dan menegur Bu Marni. Mana ibu tahu? Kok pada nyalahin ibu sih? Sahut Bu Marni cuek, tak peduli pada cucunya yang masih menangis. Dion dan Feli segera menenangkan Dela, dan Dela meminta Dion untuk makan di restoran ayam goreng crispy yang terkenal dengan sebutan McD. Dion pun menuruti maunya Dela. Dion benar-benar ingin memanjakan Dela, menebus rasa bersalahnya di masa lalu. Jadi anak kok banyak maunya? Untung aja kamu gak tinggal sama bapakmu. Bisa bangkrut anakku nanti, kalau terus-menerus kamu minta ini itu. Gerutu Bu Marni saat tahu kalau Dela meminta untuk makan di restoran itu. Ibu cukup. Jangan bicara kasar pada Dela. Tegas Dion. Ibu kan hanya mengajari. Belum selesai Bu Marni bicara, Dion dan Feli tak menanggapi ocehan Bu Marni sama sekali. Dia pun langsung fokus untuk menyetir mobilnya. Kini Dion, Feli dan Bu Marni sudah sampai di dekat restoran ayam goreng. Dion menelpon Gita untuk mampir di sini, cuma Gita dan Amar sudah makan di tempat lain. Saat Dela ingin turun dari mobil, menyusul Dion dan Feli yang sedang berjalan di depan, Bu Marni langsung mencubit lengan Dela. Sampai akhirnya Dela pun menangis. Kenapa sayang? Feli buru-buru menghampiri Dela dan berusaha menenangkannya. Sedangkan Dion memang langsung ke toilet karena dia sudah kebelet. Nenek nakal, Mah. Hiks. Bu Marni acuh dan langsung pergi begitu saja, meninggalkan Dela dan Feli. Nakal kenapa, Del? Coba bilang sama Mama. Nenek nyubit aku, Mah. Sakit. Hiks. Feli terkejut. Tak menyangka kalau Bu Marni akan tega menyakiti cucunya sendiri. Ya udah, jangan nangis lagi ya. Maafin tingkah nenek ya.
Della mengangguk, dan Feli pun menggandeng Della untuk masuk ke dalam restoran itu. Sesampainya di dalam, Feli dan Della langsung duduk di seberang meja Bu Marni. Dion belum juga kembali dari toilet. "Bu, kenapa Della dicubit? Memangnya dia salah apa?" Kau tegur Feli pada mertuanya itu. Bu Marni malah melengos tak suka. "Awas ya, kalau kamu sampai bilang-bilang sama Dion. Jangan adu domba jadi menantu." Bu Marni malah mengancam Feli dan Della. Tak lama Dion pun datang. Feli dan Della langsung memesan makanan di kasir. "Mas, ibumu ini, Della dicubit olehnya," ucap Feli mengadu. "Ibu, kenapa tega sekali mencubit putriku? Apa tidak sayang pada cucu sendiri?" bentak Dion. "Di Dion ibu gak sengaja," kilah Bu Marni. "Alasan terus. Ibu kembali ke mobil sana. Gak usah ikut kami." "Aku gak mau ajak ibu. Jangan sampai karena ibu. Aku tidak diizinkan oleh Rasti lagi untuk membawa Della," ucap Dion dan mengajak Feli bersama Della. Bu Marni benar-benar diabaikan oleh mereka. Bu Marni menghentakkan kakinya dan memilih kembali ke parkiran. Dia tak ikut makan bersama. Kini mobil Dion sudah sampai di dekat rumah Rasti. "Ayo, Bu turun," ujar Dion. "Tidak, ibu mau di sini saja," ucapnya. "Terserah dialah, Mas. Nenek-nenek PMS jadi begitu," ucap Feli merasa amat kesal. Mereka masuk ke rumah itu, mengantarkan Della. Rupanya Rasti dan Kenzo juga berada di sana. "Ibu, ayah tadi ajak aku ke kebun binatang. Tapi nenek malah masuk ke kandang beruang, Bu," ujar Della ketika menghampiri Rasti. Ia justru menceritakan kejadian tadi. "Masuk kandang beruang?" ulang Kenzo yang ikut mendengarkan dan mengerutkan dahi. "Iya, Pak. Nenek nangis karena dideketin beruang itu," timpal Della. Kenzo dan Rasti justru terlihat menahan tawa. "Maaf, Mas, tapi apa benar?" tanya Rasti pada Dion. Feli justru ikut tertawa kecil. Dan Dion menggaruk ujung hidungnya. Malu juga menceritakan hal tadi. "Benar, Ras. Alhamdulillah ibu selamat. Karena tadi ibu terluka, tangannya," jelas Dion. "Terus ibu juga ngompol di celana?" "Hahaha." Feli menyahuti dan tertawa kencang diikuti Rasti yang tidak tahan juga ingin menertawakan nasib mantan ibu mertuanya. Walaupun terkesan tega, tapi Bu Marni sesekali memang harus diberi pelajaran. Mengenalkan pada keluarga. Bab 107. Amar mengajak Gita untuk melihat tempat yang akan dijadikan pesta pernikahannya. "Jadi ini tempatnya, Mas? Bagus sekali." Amar mengangguk sambil tersenyum. Sedangkan Gita hanya melongo tak percaya. "Iya sayang, apa ada yang salah?" Buru-buru Gita menggeleng. "Gak ada, Mas. Cuma ini terlalu mewah, Mas," sahut Gita. "Gak apa-apa sayang. Aku memang mau memberikan yang terbaik untuk calon istri aku." Gita mengusap air matanya. Dia merasa sangat terharu sekali dengan sikap Amar yang seperti itu. Dia tak menyangka kalau nasib pernikahannya yang kedua akan lebih bahagia seperti ini. "Makasih ya, Mas. Aku gak nyangka akan mendapatkan semuanya seperti ini," ujar Gita lagi. "Sama-sama sayang. Maafin aku ya, soal kemarin. Aku terlalu buru-buru percaya sama orang lain dibandingkan sama calonku sendiri." Gita mengangguk sambil memegang pipi Amar. "Percayalah Mas, aku gak akan main-main dengan hubungan ini. Dan aku selalu berusaha menjaga jarak dengan lelaki yang bukan mahramku," tutur Gita menjelaskan pada Amar tentang isi hatinya. "Makasih sayang. Semoga semuanya lancar ya, sampai hari-hari," imbuh Amar lagi.
Amin, sahut Gita. Gita menjadi tersipu malu ketika Amar membalas tatapannya begitu intens. Mas, jadi kapan kamu mau nikahin aku? Aku takut perut ini semakin membesar dan aku jadi tambah malu. Desak Yuni pada pacarnya yang sudah menghamilinya. Sabar, Yun. Aku juga belum mengenalkan kamu pada ibu dan adik-adik aku. Aku juga sedang berusaha agar ibu segera menikahkan aku dan kamu. Sahut pacar Yuni. Terus kapan? Sampai kapan sabarnya? Udah, sekarang aja kita ke rumah kamu. Aku juga mau kenalan sama ibu kamu dan adik-adik kamu. Pacar Yuni mengusap dahinya yang basah karena keringat. Bingung dengan sikap sang kekasih yang terus mendesaknya untuk menikahinya. Arlan sudah tahu kalau Yuni bukan perempuan baik-baik dan dia memutuskan hubungannya dengan Yuni. Yuni sangat menyesal karena sudah putus dari Arlan. Cuma mau bagaimana lagi? Karena Arlan juga sudah tidak mau lagi padanya. Akhirnya Yuni kembali menjalin kasih pada ayah dari anaknya yang sedang ia kandung. Kamu sabar dulu. Jangan mendesak aku terus. Sahut pacar Yuni sinis karena didesak terus oleh Yuni. Pokoknya aku mau hari ini, Mas. Aku gak mau perutku tambah buncit, terus aku semakin malu. Desak Yuni pantang menyerah. Akhirnya pacar Yuni pun luluh. Mau tak mau akhirnya Yuni diajak ke rumahnya untuk dikenalkan pada ibu dan juga adik-adiknya. Kak Kenzo? Kenzo yang sedang berjalan di lobi kantornya dan ingin segera pergi karena sudah jam makan siang, segera menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Iya, siapa ya? Kenzo menatap lelaki muda yang kini berdiri di hadapannya. Kenzo juga nampak terkejut karena lelaki itu wajahnya agak mirip dengannya. Aku Arlan. Boleh kita bicara sebentar, Kak? Kenzo yang masih memperhatikan Arlan dengan ragu akhirnya mengiyakan. Kita bicara di restoran saja. Karena sudah jam makan siang. Arlan mengangguk senang dan mengikuti langkah kakaknya. 15 menit kemudian, Arlan dan Kenzo sudah sampai di sebuah restoran tak jauh dari kantor Kenzo. Sebenarnya kamu siapa? Kenapa kamu kenal denganku? Kau tegur Kenzo, memulai pembicaraan. Karena Arlan belum berbicara juga dari tadi. Aku Arlan, Kak. Kita satu papa. Anak dari Tuan Deren. Sontak Kenzo langsung terkejut. Kak, kamu anak dari Dedi Deren? Siapa ibumu? Zoya Davis. Desak Kenzo tak sabar. Bukan, ibuku Cynthia. Tapi Deren adalah papaku. Kenzo benar-benar merasa terkejut. Dia mengusap wajahnya kasar. Tak menyangka kalau dia mempunyai adik satu ayah. Karena selama ini, mamanya sama sekali tak memberitahukan tentang Arlan padanya. Lalu apa niatmu untuk menemuiku? Tegas Kenzo langsung, to the point. Arlan diam sejenak. Aku mau minta uang, Kak. Uang? Bentak Kenzo langsung. Tak sadar kalau semua mata kini sudah memperhatikannya. Iya, Kak. Sahut Arlan takut-takut. Karena wajah Kenzo kali ini sudah tak bersahabat lagi. Habiskan dulu makananmu. Setelah itu ikut ke ruangan kerjaku. Arlan merasa senang. Karena dia yakin kalau Kenzo akan memberikannya uang. Kini Arlan dan Kenzo sudah sampai di ruangan Kenzo. Duduklah. Arlan langsung menuruti perintah kakaknya itu. Lulusan apa kamu? SMA, Kak. Sebenarnya sampai kuliah, cuma aku nggak lanjut. Kenapa? Apa papamu tak mampu menyekolahkanmu sampai ke jenjang yang tinggi? Tanya Kenzo lagi, dengan sinis. Mampu, Kak. Arlan menelan salivanya dengan susah payah. Arlan tak menyangka kalau Kenzo lebih tegas daripada Amar. Dan tatapan Kenzo itu mampu membuat nyali Arlan menciut. Padahal jika dia serius,
Pasti Cynthia sangat mampu membiayai kuliah Arlan. Kalau kamu mau mendapatkan uang, kamu bisa kerja di kantor ini sebagai office boy. Sontak mata Arlan langsung melotot. Hal yang tidak pernah dia bayangkan selama hidupnya. Karena selama ini, dia hanya meminta uang pada mamanya yaitu Bu Cynthia. Namun, karena sekarang Amar sudah mengambil semua fasilitasnya, maka mau tak mau dia menebalkan muka untuk meminta uang pada Kenzo. Tapi Kenzo malah menyuruhnya untuk bekerja. Pekerjaan rendahan menurutnya. "Office boy, Kak!" sahut Arlan kesal. "Iya, tamatan sepertimu hanya bisa sebagai office boy. Kecuali cara kerjamu bagus, jujur, dan ulet. Mungkin akan aku pertimbangkan lagi." Arlan benar-benar tak menyangka dengan sikap Kenzo. Dia pikir Kenzo akan bersikap ramah dan memberikannya uang begitu saja. "Kenapa? Gak mau? Malu? Apa selama ini kamu cuma jadi anak manja yang bisanya menyusahkan orang tua?" Sindir Kenzo lagi. Tapi aku ini adikmu, Kak. Kenapa tega memberikan aku pekerjaan rendahan seperti itu?" Arlan berusaha menegosiasi pada Kenzo. "Papamu itu gampang menebar benih dimanapun. Bisa jadi, aku punya adik lain yang sama sepertimu di luaran sana." Arlan skakmat, lalu melengos karena malu dengan ucapan Kenzo barusan. "Kalau kamu butuh uang, kamu bisa kerja di sini, dengan posisi yang sudah saya tawarkan tadi," sahut Kenzo tegas. Lalu, Arlan pun langsung pamit dan buru-buru pergi dari kantor Kenzo. Dia pergi dengan tangan kosong, tanpa diberikan uang oleh Kenzo sedikit pun. Karena terus-menerus didesak oleh Yuni, akhirnya Rino membawa Yuni ke rumah Dion. Karena Bu Marni memang tinggal di sana bersama Gita dan Feli. "Assalamualaikum, Bu," ucap Rino. Bu Marni langsung menoleh, diikuti oleh Gita, Feli dan Dion. Mereka semua memang sudah diberitahu oleh Rino melalui telepon. Oleh karena itu, mau tak mau Dion pun mengizinkan Rino untuk membawa pacarnya itu. Gita langsung terkejut bukan main. Tak menyangka kalau kakaknya akan mempunyai kekasih seperti Yuni. "Waalaikumsalam, sini masuk Rino. Oh, ini calon mantu ibu ya?" Bu Marni langsung menghampiri Rino dan Yuni. Yuni langsung menyalami Bu Marni. Dan Bu Marni menyambut Yuni dengan ramah sekali. "Namanya siapa, Neng?" "Yuni, Bu." Bu Marni sangat senang pada Yuni. Berbanding terbalik dengan Gita, Dion dan Feli. Mereka bertiga seperti tak menyukai Yuni. "Kenalkan, ini calon istriku, Dion." Dion menyalami Yuni dengan wajah datar. Begitu juga Feli. Yuni juga sebenarnya cukup terkejut saat melihat Gita ada di sini. Cuma dia berusaha bersikap sesantai mungkin. Tak mau kalau imagenya jelek di depan calon mertua dan calon suaminya. "Jadi, ini calon istrimu, Mas?" celetuk Gita. "Iya, Git. Kenapa? Cantik kan?" Gita tak menjawab, malah tersenyum sinis. "Dunia sempit ya ternyata. Gak nyangka kalau kita ketemu lagi di sini. Hehehe," sahut Yuni tiba-tiba. "Maksudnya gimana? Kamu kenal sama Gita?" tanya Rino, bingung. "Iya, Mas. Dulu kita pernah satu kerjaan, yaitu kerja di kedai ayam goreng crispy," jawab Yuni dengan pedenya. Mereka semua berohria. "Iya betul, Mas. Dan Mbak Yuni ini dulunya aku pikir calon tunangannya Mas Amar, karena begitu menurut pengakuannya," sindir Gita sinis. Membuat Yuni merasa kesal. "Dulu memang Mas Amar menyukaiku, karena aku menolaknya. Justru dia mendekatimu. Jadi kamu hanya menjadi pelarian, Mas Amar kan?" ucap Yuni dan ingin menjatuhkan Gita. Gita tak habis pikir mendengar penuturan Yuni yang semuanya hanya kebohongan. "Begitu?
Ya si kita aja yang mau en berarti. Lagian calon suamimu itu kan cuma punya gaji pas-pasan Git. Apa yang dibanggakan? Timpal Bu Marni. Yuni menangkap jika Bu Marni belum tahu kekayaan yang dimiliki Amar, sehingga memandang rendah. Gita tak mengatakan apapun lagi. Dia juga tak mau ibunya mengetahui banyak tentang Amar, dan mengkhawatirkan sesuatu buruk terjadi. Dan kemarin Gita meminta Amar untuk pura-pura menjadi pria sederhana saja jika di depan ibunya, agar tidak menunjukkan kekayaannya. Kamu cantik muda. Pantas Rino menyukai kamu, ucap Bu Marni mendekati Yuni. Yuni menatap Rino karena senang bisa diterima dengan baik. Begini dong Rin, cari istri yang muda, ucap Bu Marni kembali seakan menyindir Siska mantan istri Rino sebelumnya. Besok kamu segera menikah dengan Rino, dan kita akan tinggal di sini. Timpal Rino. Yuni tersenyum lebar, karena dia tak perlu mengontrak rumah lagi. Karena capek bekerja, Feli tercengang mendengarnya. Gak bisa dong, Bu. Ini rumahku. Jadi aku yang menentukan siapa aja yang tinggal di rumah ini, ujar Feli tak suka. Gengsi. Gengsi. Yuni, nikah Bu. Rasti terkejut ketika mendapatkan kabar dari Bu Ratih tentang Yuni yang akan menikah. Ya, tadi Ibu dikabarin sama Bude Warni kalau Yuni besok akan melaksanakan akad nikah dengan calon suaminya, tutur Bu Ratih. Bude Warni ada di kota ini, Bu? Rasti juga baru mengetahui tentang keberadaan Bude Warni. Dia adalah kakak kedua Pak Handoko. Aneh kan, Bude Warni nemenin Yuni? Udah hampir 2 minggu Ras, dia di sini. Malah ninggalin suaminya di kampung demi nyusul Yuni. Karena Yuni menghasut dia, bilang jika hidup kita sudah kaya raya. Malah jadi sombong. Kan kemarin saat kamu menikah, dia malah gak mau datang, ujar Bu Ratih panjang lebar. Rasti menghela nafas dan menghembuskannya perlahan. Apa dia cari masalah dengan Ibu? Tanya Rasti dan menatap ibunya yang sedang mengambil buah-buahan di kulkas. Mereka berdua sedang berada di dapur sekarang. Ya pasti, cari masalah. Kemarin aja minta duit sama bapakmu 1 juta, setelah itu semua bahan makanan minta sama ibu. Ibu berikan? Ya gimana, dia maksa. Anggap aja sedekah, ucap Bu Ratih. Lain kali jangan turuti apa mau dia, Bu. Melawan aja. Kenapa ibu baru menceritakan sekarang sih? Jika aku tahu, maka aku akan datang kemari, ucap Rasti yang merasa kesal ketika mendengar cerita ibunya. Kamu itu sedang hamil. Ibu tidak mau membuat kamu kepikiran dengan hal ini. Hanya masalah sepele. Ini bukan masalah sepele, Bu, tapi Bude Warni itu sudah lancang. Selama ini dia tidak suka dengan keluarga kita, apalagi di saat keluarga kita susah. Dia kan yang paling sering menghina keadaan ibu dan bapak. Begitu juga dengan aku, sering dapat cemoohan darinya. Dan sekarang ketika hidup kita membaik, dia justru datang dan membuat perkara, apalagi dengan dia membela Yuni. Mulai sekarang ibu dan bapak harus tegas padanya jika tidak biarkan aku yang melabrak Bude Warni, agar dia tidak berani lagi datang ke rumah ini, ujar Rasti yang tak bisa menahan emosi ketika mendengar ibu dan bapaknya disakiti. Baik Kenduk, ibu akan melawan dia. Nanti kamu jangan khawatir. Ibu dan bapak bisa menghadapinya. Kamu tidak usah ikut campur untuk hal ini ya. Kandunganmu itu lebih penting, jangan terlalu banyak pikiran. Bu Ratih mencoba meredam kekesalan Rasti. Jadi besok kita hadir? Rasti bertanya tentang pernikahan Yuni yang akan dilangsungkan besok pagi. Ya hadir, biar gak jadi masalah. Oke Bu, besok aku ajak Mas Kenzo, ujar Rasti. Bu Ratih memotong buah dan menyodorkannya pada Rasti. Apa rumahmu? Ini rumahnya Dion, yang dibeli menggunakan uang putraku. Kamu itu di sini cuma numpang, tunjuk Bu Marni pada Feli. Mas,
Aku tidak mau jika rumah ini menjadi tempat penampungan saudaramu dengan calon istrinya. Ujar Feli mengadu pada Dion. Aku juga tidak akan mengizinkan Mas Rino untuk tinggal di rumah ini bersama istrinya kelak. Ucap Dion. Kamu ini kenapa, Dion? Sudah dicuci otaknya sama Feli? Jadi begini berani melawan keputusan ibu? Hardik Bu Marni. Aku tidak mau lagi disusahkan oleh Mas Rino. Dia sendiri yang menghamili perempuan ini. Kenapa harus aku yang menanggung hidup mereka setelah menikah? Sahut Dion tak merasa bersalah dan semakin membenci Rino. Raut wajah Yuni berubah kesal ketika mendengar ucapan Dion. Ternyata dia tidak diterima baik oleh calon iparnya. Hanya calon ibu mertuanya saja yang bersikap baik padanya. Kamu mentang-mentang udah punya rumah lagi. Sekarang sombong, tidak mau membantu saudara sendiri. Tunjuk Rino yang tak terima dengan keputusan Dion yang menolaknya. Saudara seperti apa dulu yang harus aku bantu? Saudara yang selalu menyusahkan aku dan membuat aku kesulitan dan banyak berhutang. Jangan berharap aku akan mau menolongmu lagi, Mas. Sudah cukup. Ucap Dion lantang. Feli sedang hamil dan calon anakku lebih penting daripada perasaan kalian. Istriku butuh tempat tinggal yang nyaman agar dia tidak stres. Ucap Dion kembali dan mencoba melindungi istrinya. Dion takut jika kejadian Rasti akan terulang pada Feli. Ketika dia selalu menomorsatukan keluarganya, justru rumah tangganya yang harus hancur. Padahal dulu Rasti sangat penurut dan menerima berapapun nafkah dari Dion. Hal yang paling ia sesali seumur hidup hingga sekarang. Jika kamu terus membelah Feli dan tidak mengizinkan Rino untuk tinggal di sini, lebih baik ibu juga pergi dari rumah ini. Ancam Bu Marni. Silakan jika ibu mau pergi, aku juga tidak akan melarangnya atau mencegah ibu. Jawab Dion. Bu Marni tercengang. Ia terdiam dengan ucapan Dion. Tidak menyangka jika Dion akan mengusirnya. Feli tersenyum sinis ketika melihat reaksi ibu mertuanya itu. Kan yang ibu inginkan silakan ikut dengan anak kesayangan ibu. Sekarang sudah ada kesempatan. Jangan disia-siakan. Timpal Feli dan tersenyum meledek. Bu Marni semakin jengkel. Kamu memang anak durhaka dan tega mengusir ibu dari rumah ini. Ucap Bu Marni dan mengeluarkan air matanya. Perempuan paruh baya itu mengusap sudut matanya yang sudah mulai mengembun. Cih! Air mata buaya tua betina. Gumam Feli lirih dan muak melihat ibu mertuanya, yang sangat pandai memutar keadaan dan seolah ia adalah korban, dan mencap Dion sebagai anak durhaka. Terserah ibu, aku tidak mau ikut campur dengan masalah yang dibuat oleh Mas Rino. Tegas Dion tak mau luluh dengan air mata ibunya. Apa ibu mau aku kemasi pakaiannya? Tanya Gita dengan polosnya. Gita maksudmu apa? Hardik Bu Marni yang marah dengan tawaran Gita. Kata ibu tadi mau ikut Mas Rino. Jawab Gita. Kamu mau ibu pergi dari rumah ini? Ucap Bu Marni dan melotot menatap Gita. Kalau Gita berpendapat, terserah ibu saja. Ibu kan sudah tua, jadi senyaman ibu saja mau ikut siapa. Nanti ibu marah lagi jika dilarang ikut Mas Rino. Tutur Gita. Bu Marni semakin kesal dan menuju kamarnya. Ibu! Panggil Rino. Namun Bu Marni tak menyahut. Puas kamu membuat ibu marah. Bentak Rino pada Dion. Dion tak bergeming dan masih duduk di sofa sambil memijit pelipisnya. Yuni menggandeng lengan Rino. Kamu juga Feli? Sok suci kamu, sekarang. Lupa kamu yang menjual rumah ibuku? Hardik Rino gantian pada Feli. Hah? Dion? Harusnya kamu ceraikan dia. Istri kurang aja, masih kau pertahankan. Tunjuk Rino. Berhenti menyalahkan Feli, semua itu sudah berlalu. Dan aku ingin membangun rumah tangga yang harmonis.
Jangan pernah menunjuk istriku seperti itu, Mas. Bentak Dion yang tidak terima ketika Feli disalahkan kembali. Tak lama Bu Marni kembali berjalan keluar dari kamarnya dan menggeret koper. Ayo Rino, kita pergi dari rumah ini. Kamu tetap akan menikah dengan dia, ibu tetap akan di sampingmu dan mendampingi kamu. Ucap Bu Marni. Yuni hanya bisa diam. Tak bisa berbuat apapun selain mengikuti Rino dan ibunya. Ketika ibunya mengajak untuk pergi dari rumah Dion, Rino mendekati ibunya dan berbalik. Kini posisi mereka membelakangi Feli, Dion, dan Gita. Ibu, yakin ingin pergi dari rumah ini? Bisik Rino pelan. Ibu yakin, Dion pasti akan mencegah kita. Dan dia akan mengizinkan kamu untuk tinggal di rumah ini, bersama dengan calon istrimu. Jawab Bu Marni membisik juga. Rino mengangguk, dia juga yakin dengan pendapat ibunya. Ibu akan pergi. Ucap Bu Marni lantang. Tak ada ucapan yang keluar dari mulut Dion. Ibu akan pergi. Ujar Bu Marni kembali dan mengeraskan suaranya. Namun tak ada respon apapun dari Dion, Feli maupun Gita. Jadi kamu beneran ingin ibu pergi dari rumah ini, Dion? Bu Marni bertanya dengan gengsinya. Jika itu memang pilihan ibu, silakan. Dion menunjuk pintu keluar. Mata ibunya terbelalak dengan jawaban Dion. Oke, kita pergi. Jangan anggap Dion sebagai anak ibu lagi. Ucap Rino yang akhirnya terpaksa pergi dari rumah itu bersama Yuni. Karena Bu Marni masih jual mahal hingga mereka tiba di depan pagar. Rino, gimana ini dia nggak menyusul kita? Ucap Bu Marni khawatir. Sudah, besok juga pasti dia akan nyariin ibu dan mengajak untuk membawa kita untuk tinggal di rumahnya. Sahut Rino walau ia cukup merasa ragu. Setelah menikah. Nikah? Cuma di kawah? Ucap Bude Warni yang kaget mendengar penuturan Yuni. Iya Bude, gimana lagi? Cuma sanggup ijab kabul di sana. Jawab Yuni ketika mengabarkan jika dia akan menikah di kawah dan tanpa resepsi. Jadi beneran, calonmu itu miskin Yun? Mobil yang sering ia bawa itu punya siapa? Tanya Bude Warni. Karena yang ia tahu, jika Rino orang berada, karena kerap kali menjem Yuni mengendarai mobil. Bahkan beberapa kali, Bude Warni diajak keluar bersama, walau hanya sekedar pergi makan. Bukan mobilnya Bude, tapi... Ucapan Yuni menggantung. Tapi apa? Bude Warni melotot. Katanya itu mobil pinjaman. Jelas Yuni dan menunduk. Tak berani membalas tatapan Bude Warni, yang sudah melotot menatapnya dengan tajam. Walah Yun! Rugi kamu, masa kalah sama si Rasti anaknya Handoko. Si Rasti itu dapat bujangan, kaya raya lagi. Lah kamu udah dapat duda, malah miskin. Cerca Bude Warni sinis dan menarik sisi bibirnya. Ia duduk di hadapan Yuni. Nanti, setelah kalian menikah, mau tinggal di mana? Aduh Bude, jangan banyak tanya, aku pusing. Yang penting aku menikah, karena sudah terlanjur hamil duluan. Ujar Yuni dan kesal saat mendengar cemoohan yang keluar dari mulut budenya. Apalagi ketika ia dibandingkan nasibnya dengan Rasti. Kamu ini botnol ha? Jangan bilang nanti dia ikut tinggal bersama kita. Tunjuk Bude Warni dan mewanti-wanti Yuni. Yuni semakin menunduk. Dia juga tidak tahu akan tinggal di mana. Karena kemarin saja Rino diusir oleh adiknya, Rasti bersama Kenzo dan juga kedua orang tuanya menghadiri akad nikah Yuni yang dilangsungkan di kawah. Yuni sekarang sudah tampil full riasan, mengenakan kebaya berwarna putih. Ia tampak sangat percaya diri saat itu. Dan sesekali Yuni melirik Kenzo seperti mencari perhatian. Namun Kenzo membuang pandangan, justru geli melihat Yuni. Seketika Yuni terlihat sedih
dan ia sebenarnya masih menyukai Arlan, yang muda, tampan, kaya. Sedangkan Rino sudah sangat dewasa, layak disebut om-om. Tetapi ia sudah hamil dengan Rino. Sedangkan Arlan belum pernah menyentuhnya. Pasti Arlan tak akan percaya jika Yuni hamil karena perbuatannya. Mau tak mau, Yuni harus menerima menikah dengan Rino. Dan ia juga sudah tertipu. Rino datang ke Kawa dengan diantarkan oleh Bu Marni dan beberapa kerabatnya. Walau hanya sedikit yang datang, mungkin 6 orang dari kerabat Bu Marni. Karena yang lain sudah tak pedulikan pada keluarganya. Yang dulu saat Dion menikah, tidak mau mengundang mereka. Tak lama juga Dion datang bersama Feli. Pasangan suami istri itu tetap datang saat akad nikah. Rasti terkejut ketika melihat keluarga Dion yang datang. Begitu juga dengan Dion. Dia tidak menyangka jika mantan istrinya berada di situ menghadiri pernikahan kakaknya. "Rasti, kamu kenapa ada di sini?" tanya Dion ketika ia duduk tidak jauh dari Rasti dan Kenzo. "Jadi yang mau menikah dengan Yuni itu, Mas Rino?" Rasti berbalik bertanya pada Dion. Ketika ia melihat Rino yang mengenakan jas berwarna hitam, seperti seorang pengantin pria. "Benar, Mas Rino yang akan menikah dengan Yuni. Kamu kenal dengan dia?" Dion semakin penasaran. "Aku kenal karena Yuni. Dia itu sepupuku, Mas," jawab Rasti. "Astaga, kenapa bisa seperti ini? Maafkan kakakku, karena telah membuat masa depan sepupumu hancur. Padahal dia masih muda," ucap Dion dan merasa aneh dengan pernikahan Rino untuk yang ketiga kalinya. Dion membayangkan jika dirinya yang dulu tidak berubah, mungkin ia akan bernasib sama dengan Rino menjadi tukang kawin. "Tidak, Mas, itu karena kesalahan mereka berdua," sahut Rasti. Kedua keluarga itu kaget, termasuk Bu Ratih dan Pak Handoko. Mereka berbisik saat mengetahui tentang ini. Sedangkan Kenzo hanya menyimak pembicaraan Rasti dan juga Dion. Namun tangan Kenzo tetap menggenggam telapak tangan Rasti dan mengusapnya. Bu Marni duduk di sebelah Feli. Namun ia masih memasang raut wajah jutek. Seakan tak mau berbaikan dengan menantunya. "Sekalipun kamu dan Dion mengemis untuk ibu tinggal di rumah itu, jangan berpikir ibu akan luluh," ujar Bu Marni dan tersenyum tipis. "Ibu bicara apa, maksudnya?" tanya Feli dan mengerutkan dahinya. "Kamu datang kemari karena ingin mengambil simpati ibu lagi, kan? Agar ibu kembali ke rumah itu untuk tinggal bersama kalian," ujar Bu Marni dan mengangkat sebelah alisnya. "Ibu jangan percaya diri deh. Tadi malam Mas Rino mengabari acara pernikahannya. Mas Dion yang mengajakku untuk datang hanya sebagai menghormati kakaknya saja. Tapi kita tidak akan mengajak ibu untuk tinggal lagi serumah. Siapa yang mau serumah dengan nenek lampir?" ujar Feli dan memutar bola mata malas. "Apa kamu? Bilang!" Hardik Bu Marni menoleh dan menatap tajam Feli. Kedua matanya seakan ingin lepas dari tempatnya. "Nenek lampir!" desis Feli. "Feli, ibu! Bisakah kalian berdua diam? Acara akan dimulai!" Kau tegur Dion yang kesal melihat ibu dan istrinya terus berdebat seperti anak kecil. "Ibumu yang memulai, Mas, kepedean. Siapa yang mau mengajak dia untuk tinggal bersama? Dia kan sudah tinggal bersama anak kesayangannya," tutur Feli yang tak mau disalahkan. "Ibu semakin benci padamu, Dion. Urus aja itu istrimu. Lupakan jika kamu masih mempunyai ibu," ucap Bu Marni. "Lihat itu calon menantu ibu. Dia cantik dan juga baik, tidak seperti kamu wanita aneh. Bertemannya juga dengan hantu," cicit Bu Marni ketika melihat Yuni yang kini sudah duduk di sebelah Rino. Dan ijab kabul akan segera dimulai. "Nai, nai, nai!" Feli meledek dan mencebik. "Sudah!
Ujar Dion membisik pada istrinya. Rino mulai dibimbing oleh penghulu. Sebenarnya Pak Handoko bisa menjadi wali Yuni. Namun Yuni dan Bude Warni menolak dan lebih memilih penghulu untuk menikahkan. Bu Marni ditatap oleh Bude Warni. Ibu Dion itu tersenyum pada Warni. Namun Warni memasang raut wajah jutek. Bude Warni tahu jika itu adalah ibunya Rino. Dan dia tak menyukai Bu Marni. Sayang, entah kesabaran seperti apa yang kamu miliki. Ucap Kenzo. Kenapa, Mas? Tanya Rasti dan menoleh pada sang suami. Kamu punya mantan mertua aneh, sungguh cobaan yang besar. Ketika menjadi menantunya kan? Jawab Kenzo dan mengulas senyum. Rasti tersenyum masam ketika mendengarkan ucapan suaminya. Sah! Para saksi berteriak sah. Yuni dan Rino kini sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Tidak ada acara lagi setelah ini. Aku pulang ke rumahmu dulu ya dengan ibu. Bisik Rino pada Yuni ketika usai menandatangani buku nikah. Maksudmu? Tinggal di kontrakan aku, Mas? Bersama ibumu itu? Tanya Yuni memastikan. Jika dia tak salah dengar. Ya, sudah jelaskan aku bicara. Sahut Rino. Tapi Mas, bukannya kita mau tinggal di rumah adikmu? Dion tak mengizinkan kita tinggal di sana. Jadi kita tinggal di rumah kontrakanmu. Nanti aku yang bayar setiap bulan. Ujar Rino. Yuni menatap tajam Rino. Dia sama sekali tidak setuju dengan permintaan suaminya. Terlebih Bude Warni tak menyukai Rino dan ibu mertuanya. Hidupku bakal penuh masalah. Gumam Yuni dan ingin menangis. Rencana. Mau tidak mau. Akhirnya Yuni harus legowo menampung Rino dan juga Bu Marni tinggal di kontrakannya. Rasti dan keluarganya pulang terlebih dahulu. Mata Bu Marni melirik tajam ketika melihat Bu Ratih memberikan amplop pada Yuni. Begitu juga di saat Feli turut memberi amplop. Dan mereka semua berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Dion sama sekali tak menyapa ibunya. Dia kompak dengan Feli. Mengabaikan Bu Marni. Begitu juga dengan keluarga Rasti. Mungkin mereka beranggapan, jika menyapa Bu Marni, akan berujung dengan masalah. Setibanya di kontrakan yang tidak terlalu luas itu. Dan hanya ada 2 kamar. Bu Marni merasa tak akan cocok tinggal di sana. Duh, kontrakan kecil begini. Di mana kamar ibu? Tanya Bu Marni dan mengibaskan tangannya karena merasa panas. Di sini cuma ada 2 kamar, Bu. Jelas Yuni. Itu budemu, kan? Kenapa dia tinggal sama kamu? Tanya Bu Marni menginterogasi. Memangnya dia tak punya rumah? Cecar Bu Marni. Ketika Bude Warni sudah masuk ke dalam kamar. Ada rumahnya di kampung, Bu. Jawab Yuni hati-hati. Bingung bagaimana bersikap. Suruh aja pulang kampung, itu kamarnya ibu aja yang nempatin. Ya kan, Rino? Ujar Bu Marni menatap Rino. Rino menggaruk kepalanya yang tak gatal. Bu, jangan gitu. Ucap Rino dan meminta agar Bu Marni memelankan suaranya. Ibu mau tidur di mana? Bu Marni semakin kesal. Ibu aku antarkan ke rumah Dion, karena di sini tidak ada kamar untuk ibu. Ucap Rino dan mendekati ibunya. Gak mau Rino, kamu lihat sendiri bagaimana sikap Dion pada ibu. Bahkan dia tidak mau menyapa ibu saat bertemu di kawah tadi. Kamu cari kontrakan yang lebih besar saja. Ibu nggak bisa tidur kalau nggak punya kamar. Bu Marni kemudian berjalan menuju kamar Bude Warni. Ia mengetuk pintu dengan kencang. Tak lama Bude Warni membukakan pintu dan memasang raut wajah judes. Mau apa? Ucapnya pada Bu Marni dan melotot. Mereka berdua memiliki sifat yang hampir sama. Aku mau tidur di kamar ini. Ucap Bu Marni dengan nada ketus. Ini kamarku.
sahut Bude Warni. Kita tidur berdua saja. Karena tidak ada kamar lagi, aku mau tidur di mana? Ini kan kontrakan menantuku, jadi aku berhak untuk tinggal di sini. Ucap Bu Marni dan memutar bola matanya malas. Loh, gimana maksudmu? Gak bisa begitu. Kamu itu kan hanya budenya Yuni. Bukan orang tua Yuni, dan juga kamu punya rumah kan di kampung. Kenapa kamu gak pulang kampung aja? Kenapa tinggal di sini? Tunjuk Bu Marni. Aku mau tinggal di sini? Apa urusanmu? Bude Warni mulai naik pitam. Tentu aja ini menjadi urusanku. Karena sekarang Yuni itu menantuku. Tegas Bu Marni tak mau kalah ngotot. Bude, tolonglah. Mau ya berdua kamarnya dengan ibu? Pinta Yuni memohon. Ya Bude, nanti aku akan mencari kontrakan baru yang ada 3 kamar. Jadi ibu tidak akan sekamar lagi dengan Bude. Timpal Rino. Bude Warni akhirnya mengalah, dan ia tidak ingin memperpanjang masalah dengan Marni. Akhirnya dia mengizinkan Marni untuk masuk ke dalam kamar. Bu Marni keluar kamar. Dia ingin mencari Yuni. Yuni! Panggil Bu Marni ketika mencari menantunya itu di dapur. Iya, Bu. Sahut Yuni yang sedang menaruh gelas usai minum. Mana uang amplop tadi? Tanya Bu Marni langsung pada intinya. Uang amplop? Maksudnya? Yuni mengernyitkan dahi. Ibu tadi lihat, kamu diberi amplop sama ibunya Rasti dan Feli. Mana amplopnya? Berikan pada ibu, saja. Ujar Bu Marni dan tangannya menagih pada Yuni. Raut wajah Yuni berubah sebal. Terlihat tidak suka dengan sikap Bu Marni. Mana? Bu Marni kembali menagih. Sudah aku berikan pada Bude. Jawab Yuni jujur. Gimana sih? Kenapa diberikan pada budemu? Cicit Bu Marni yang menjadi marah ketika mendengar amplop itu diberikan pada Warni. Kenakan dia ya, dapat uang. Memang dia siapa? Bu Marni tanpa mengoceh lagi kembali menuju kamar. Namun Warni sudah tak ada di kamarnya. Warni! Warni! Teriak Bu Marni. Di mana budemu itu? Teriak Bu Marni. Aku mohon mas, jangan tunjukkan hartamu pada ibu. Nanti bilang jika resepsi itu hasil tabunganmu selama bertahun-tahun saja. Pinta Gita ketika bertemu Amar di resto. Iya sayang, kamu tenang aja. Aku tahu akan melakukan apa nanti di depan ibumu. Ujar Amar meyakinkan Gita dan tak perlu merasa khawatir. Tetapi Gita masih saja was-was. Ia tak mau jika Amar nanti diporoti oleh ibunya. Jika tahu, calon suaminya adalah orang kaya. Bagaimana dengan mamamu? Gita bertanya. Sedangkan penampilan Cynthia seperti sosialita. Aku akan membicarakan hal ini pada mama, kamu jangan terlalu khawatir. Gita mengangguk dan mempercayakan pada Amar. Mas, aku tidak tahan tinggal bersama ibumu. Dia selalu marah-marah dan mencari masalah dengan Bude Warni. Ujar Yuni mengungkapkan kekesalannya pada Rino. Lantas bagaimana Yun? Ibu, mau aku taruh di mana? Jika tidak tinggal bersamaku, terserah di mana, di kolong jembatan juga boleh. Asalkan tidak tinggal bersama kita. Aku tidak mau dimarahi sama Bude Warni, terus-menerus. Karena menampung ibumu yang cerewet. Bude itu saudaraku, jika ibumu dia hanya mertuaku saja. Dan sangat menyebalkan, Mas. Keluh Yuni. Namun ia takut terus terang. Rino memijit pelipisnya. Taruh di panti jompo saja, Mas. Saran Yuni dan refleks Rino langsung menoleh. Panti jompo? Ulang Rino. Iya Mas, kalau kamu takut ibu hidup di kolong jembatan. Panti jompo, makanya bakal terurus. Lagian ibumu sudah tua dan bawel. Bikin pusing kepalaku.
Aku sedang hamil dan stres. Kamu mau kandunganku bermasalah? Rino semakin bingung. Harus memilih siapa, di sisi lain dia menyayangi ibunya. Namun ia lebih sayang pada Yuni sekarang. Dan juga sedang mengandung calon bayinya. Kamu sepakat kan, Mas? Beri aku waktu untuk memutuskannya. Pinta Rino. Waktu apa lagi? Besok kamu antarkan dia ke panti jompo. Bilang saja mau diajak jalan-jalan. Saran Yuni. Rino mengangguk kecil. Nalurinya kalah dengan rasa cinta untuk Yuni. Bruk. Bu Marni jatuh ke lantai ketika didorong oleh Warni dan membuat dia terbangun dari tidurnya. Bu Marni melihat Warni yang tersenyum sinis padanya di atas ranjang. Kamu mendorongku. Aku sedang tertidur. Hardik Bu Marni yang marah ketika mengetahui kelakuan Warni. Kamu itu membuat tempat tidur ini menjadi sempit, lebih baik kamu tidur di bawah lantai saja. Tunjuk Warni. Kurang ajar memang kamu, sok menguasai tempat tidur ini. Harusnya kamu yang kembali ke kampung. Brang Marni tak terima. Bu Marni bangkit dan ingin menyerang Warni. Yuni, Rino, tolong! Teriak Bude Warni. Yuni dan Rino yang sudah lelap tertidur, kaget dan terbangun karena teriakan Warni yang meminta tolong.